Selamat malam semua, kembali lagi bersama saya Mince Kaitoba, Prodi Teknologi Pendidikan. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang ketiga pada mata kuliah Teknologi dalam Pendidikan Jarak Jauh, yang dimana materinya itu saya sudah merangkum dari modul 1 sampai ke 7. Oke, yang pertama, definisi awal mulanya teknologi pendidikan jarak jauh. Nah, pendidikan jarak jauh itu merupakan suatu bentuk kegiatan pendidikan formal yang dimana peserta didik dan pengajar itu berada di lokasi yang berbeda dan juga proses pembelajarannya dilakukan tanpa tatap muka secara fisik di ruangan kelas. Nah, pendidikan jarak jauh juga dapat mengandalkan sistem telekomunikasi interaktif agar peserta dan pengajar tetap dapat terhubung satu sama lain. Nah, memanfaatkan teknologi komunikasi informasi untuk memperluaskan akses pendidikan, meminimalkan kendala jarak dan waktu, serta memungkinkan proses pembelajaran yang lebih fleksibel dan ekonomis. Nah, seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi ini yaitu pendidikan jarak jauh mulai memanfaatkan media lain seperti radio, film, dan televisi, dan lain sebagainya. Juga pendidikan jarak jauh ini juga merupakan awal tahun 1990 itu hanya dikenal sebagai satu nama, yaitu pendidikan korespondensi. Nah, sejalan dengan perkembangan dengan bidang komunikasi dan informasi, ada beberapa istilah baru yang dimana banyak digunakan pada akhir-akhir ini, yang seperti belajar berbasis elektronik atau learning, juga belajar maya atau virtual learning, juga online learning, belajar secara fleksibel, belajar sambil bergerak atau mobile learning, hybrid learning, dan blended learning. Yang kedua adalah konsep dasar dalam teknologi pendidikan jarak jauh. Nah, konsep dasar pendidikan jarak jauh ini secara sederhana dan mudah dipahami adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu konsep dasarnya itu adalah pembelajaran terpisah secara fisik, yang dimana pengajar dan peserta didik berada di lokasi berbeda sehingga tidak bertemu secara langsung di ruang kelas, ya teman-teman. Nah, yang kedua menggunakan teknologi komunikasi. Nah, yang dimana proses belajar mengajar dilakukan dengan bantuan teknologi seperti internet, video, konferensi, aplikasi pembelajaran atau media komunikasi lainnya, agar tetap bisa berinteraksi dan bertukar informasi. Yang ketiga, interaksi dua arah. Artinya meskipun jarak memisahkan, tetapi pendidikan jarak jauh tetap memungkinkan adanya komunikasi dua arah, yaitu antara guru dan siswa, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Nah, yang keempat itu belajar mandiri dengan pendamping. Nah, yang artinya siswa dapat belajar sendiri tetapi juga dapat mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari pengajar atau lembaga pendidikan. Yang kelima, pengguna media pembelajaran beragam, yang dimana materi pembelajarannya itu disampingkan melalui berbagai media seperti video, audio, teks digital, dan lain sebagainya, itu untuk memudahkan pemahaman peserta didik. Yang ketiga, konsep dasar dan ciri-ciri pokok dalam pendidikan jarak jauh. Nah, yang pertama, keterpisahan fisik antara pengajar dan peserta didik, yang dimana pengajar dan peserta didik tidak dapat berada dalam satu ruangan atau lokasi yang sama di saat proses pembelajaran sedang berlangsung, sehingga interaksinya itu dapat dilakukan secara jarak jauh. Yang kedua, pemanfaatan media komunikasi dan teknologi informasi, yang dimana itu proses penyampaian materi dan interaksi pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi dan juga teknologi informasi seperti internet, video, audio, cetak, dan media digital lainnya. Yang ketiga, keterbatasan pertemuan tatap muka. Nah, yang dimana pertemuan tatap muka antara pengajar dan peserta didik sangat terbatas dan biasanya itu dilakukan secara periodik atau hanya pada kebutuhan tertentu. Yang keempat, terbuka dan mudah diakses. Nah,
dalam pendidikan jarak jauh dapat bersifat terbuka, yang dimana dapat diikuti oleh siapa saja tanpa batasan usia, jenjang, dan lokasi geografis, sehingga hal ini dapat memperluaskan akses pendidikan di mana-mana. Yang kelima, pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau secara singkat TIK atau TIK. Nah, penggunaan TIK itu menjadi inti dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan materi, interaksi, serta pengelolaan administrasi pendidikan jarak jauh. Oke, yang keempat itu teori dalam pendidikan jarak jauh. Nah, teori dalam teknologi pendidikan jarak jauh itu merupakan kerangka konsep atau paduan ilmiah yang menjelaskan bagaimana prodi pembelajaran dapat berlangsung secara efektif meskipun pengajaran peserta didik itu terpisah secara fisik. Dengan memanfaatkan teknologi ini sebagai media utama, teori dapat mengintegrasikan aspek pendidikan, komunikasi, sosial, dan teknologi untuk menciptakan sistem pembelajaran yang terstruktur, interaktif, dan fleksibel. Yang kelima, mengapa teori penting dalam pendidikan jarak jauh? Nah, menurut saya teori itu sangat penting dalam pendidikan jarak jauh karena dapat memberikan kerangka ilmiah dan paduan praktis untuk mengelola pembelajaran yang terpisah secara fisik antara pengajar dan peserta. Nah, teori juga dapat membantu mengatasi tantangan keterpisahan dengan menekankan interaksi dua arah yang difasilitasi teknologi, juga dapat mengatur proses pembelajaran secara sistematis, serta juga mendorong kemandirian peserta didik. Dengan adanya teori ini, pendidikan jarak jauh dapat dirancang dan dijalankan secara efektif, efisien, dan relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pembelajar. Yang keenam, alasan utama yang diperlukan dalam pendidikan jarak jauh. Nah, yang pertama, penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran, yang dimana pendidikan jarak jauh itu memanfaatkan teknologi komunikasi informasi seperti internet, video, konferensi, aplikasi pembelajaran, dan media digital lainnya itu untuk menyampaikan materi dan interaksi antara pengajar dan peserta didik. Nah, yang kedua, biaya lebih efisien. Nah, pendidikan jarak jauh itu cenderung lebih murah dibandingkan pendidikan tatap muka karena hal ini dapat mengurangi biaya transportasi, akomodasi, dan penggunaan fasilitas kampus secara langsung. Nah, yang ketiga, mendorong kemandirian peserta didik, yang dimana pendidikan jarak jauh itu dapat menuntun peserta didik untuk belajar secara mandiri dan bertanggung jawab, mengatur proses belajarnya itu yang efektif, dan juga sekaligus mengembangkan keterampilan belajar mandiri. Nah, yang keempat, interaksi dan kolaborasi virtual. Melalui platform online, peserta didik dan pengajar juga dapat berinteraksi, berdiskusi, dan berkolaborasi secara virtual meskipun berjauhan secara geografis. Yang ketujuh itu klasifikasi teori dalam pendidikan jarak jauh. Nah, dalam jumlah pengajar yang berkualitas dalam pendidikan jarak jauh itu masih terbatas, yang dimana banyak guru yang belum memenuhi standar profesionalisme dan belum menguasai teknologi informasi yang penting untuk pendidikan jarak jauh. Nah, selain itu, pemerataan guru dapat berkualitas juga belum merata, terutama di daerah terpencil, yang dimana hanya sebagian guru dan yang sudah tersertifikasi dan siap menghadapi tantangan ini. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru itu dan akses teknologi menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kualitas pengajar dalam pendidikan jarak jauh. Yang kedelapan, faktor pendorong penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Faktor pendorong utama dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh itu dapat meliputi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, juga akses yang lebih luas dan merata, fleksibilitas waktu dan tempat belajar, dukungan kebijakan dan fasilitas, motivasi serta kemandirian peserta didik, kebutuhan mendesak seperti pandemi, serta ketersediaan infrastruktur dan dukungan dari lingkungan sekitar. Oke, terima kasih. Semoga tugas ini dapat
bermanfaat, juga dapat membantu kita semua.